Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, yang kita saksikan ini adalah Al-Quran yang telah berusia 1300 tahun atau 13 abad. Saat ini mushaf ini tersimpan di Masjid Sayyidah Zainab Mesir setelah sebelumnya berpindah-pindah tempat penyimpanan, dan menurut para ahli sejarah bahwa Al-Quran ini ditulis pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan ada yang mengklaim bahwa Al-Quran ini adalah Al-Quran yang dibaca oleh sahabat Utsman bin Affan saat beliau dibunuh. Benarkah klaim ini? Tonton video ini sampai selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian info penting dalam video ini. Sahabat sekalian, naskah ini awalnya disimpan dalam koleksi khusus Qadhi Abdurrahim Al-Bisani Al-Asqalani di Madrasah Al-Fadiliyah pada masa dinasti Ayyubiyah tahun 1200 Masehi, yang kemudian dipindahkan ke kubah masjid, dan setelah itu dipindah ke madrasah yang dibangun oleh Mamluk Sultan Al-Ghuri tahun 1516 Masehi hingga tahun 1859 Masehi. Dan setelah itu manuskrip ini dipindahkan ke Masjid Al-Zainabi, lalu ke Kastil Muhammad Ali, lalu ke Diwan Al-Auqaf pada tahun 1887 Masehi, lalu ke Qasr Abidin tahun berikutnya, hingga akhirnya tiba di Al-Mashhad Al-Husaini tahun 1888 sampai tahun 2006, hingga akhirnya dipindahkan ke Pusat Naskah Islam Masjid Sayyidah Zainab. Sahabat sekalian, mushaf kuno ini terdiri dari 1087 lembar yang terbuat dari kulit kijang, namun telah hilang sebanyak 4 lembar. Ukuran luar dari mushaf ini adalah 57 x 68 cm dengan luas tulisan 48 x 51 cm dengan tebal 40 cm, berat mencapai 80 kg. Restorasi terhadap Al-Quran ini terus dilakukan oleh para ahli untuk menjaga agar peninggalan yang sangat berharga ini tidak rusak dimakan usia. Foto ini yang kita saksikan ini adalah merupakan proses restorasi yang dilakukan oleh Muhammad Saif Al-Sajli dan putranya yang bernama Ahmad. Sahabat sekalian, terdapat beberapa pendapat dari para ahli tentang asal-usul manuskrip ini hingga sebelum akhirnya sampai ke tangan Qadhi Abdurrahim Al-Bisani Al-Asqalani. Di antaranya adalah pendapat Muhammad Bahid. Dia berpendapat bahwa manuskrip ini adalah merupakan bagian dari mushaf Utsmani. Namun demikian, menurut Labib Said, dia berpendapat bahwa mushaf ini mungkin dikirim ke Madinah atau ke Suriah. Kemudian menurut Muhammad Abdul Azim Al-Zurqani, penulis Manahil Irfan, dia berpendapat bahwa mushaf ini adalah merupakan salinan dari salah satu mushaf Utsmani. Kemudian di sisi lain, di paleografer Salahuddin Majid, dia tidak menganggap bahwa manuskrip ini berasal dari masa Khalifah Utsman. Dia mengatakan bahwa kemungkinan besar ini adalah merupakan salinan yang dibuat atas perintah Gubernur Mesir Abdul Aziz bin Marwan yang merupakan saudara dari Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu salinan Al-Quran tertua yang ditulis di Mesir, yaitu pada paruh kedua abad ke-1 Hijriah. Pendapat ini juga didukung oleh Dr. Altikulak, seorang editor edisi faksimile. Akhirnya Dr. Suaid Mahir yang meneliti Al-Quran ini meyakini bahwa ini bukan salah satu Al-Quran
yang dikirim oleh Khalifah ketiga Utsman ke berbagai wilayah kerajaan Islam. Selain itu ada alasan paleografis untuk meyakini bahwa Al-Quran ini bukan berasal dari zaman Khalifah ketiga yaitu Utsman. Ada banyak Al-Quran lain seperti yang terdapat di Saint Petersburg, kemudian di Kairo, kemudian di Samarkand, dan 2 di Istanbul di perpustakaan Topkapi dan TIEM. Di beberapa belahan dunia Islam kadang juga ditemukan Al-Quran sejenis yang hampir semuanya mengklaim terdapat jejak bercak darah Khalifah ketika Utsman bin Affan pada halaman-halaman tertentu, yaitu pada saat beliau dibunuh dan pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran. Manuskrip ini dengan jelas menunjukkan aksara iluminasi dan penandaan huruf vokal yang berasal dari zaman Bani Umayyah, yaitu akhir abad ke-1 dan awal abad ke-2 Hijriah. Mungkin sahabat sekalian penasaran seperti apa bentuk huruf Arab yang ditulis ketika itu. Apakah bentuknya seperti huruf Arab seperti yang sekarang? Apakah ditulis dengan menggunakan harokat seperti Al-Quran yang kita baca selama ini? Sahabat sekalian, berikut ini adalah contoh-contoh penulisan Al-Quran yang ditulis kurang lebih 1300 tahun yang lalu. Bila kita perhatikan, ini adalah contoh halaman 23A dan 24A yang menunjukkan surat Al-Baqarah bagian dari ayat 139 sampai awal ayat 143. Kemudian ini adalah halaman 511B dan 512A yang menunjukkan surat Al-Isra bagian dari ayat 110 sampai akhir, dan surat Al-Kahfi dari awal sampai bagian ayat ke-5. Kemudian halaman ini adalah 541B dan 542 memperlihatkan surat Maryam bagian dari ayat 85 sampai akhir dan awal surat Toha. Dan ini adalah halaman 500B dan 501A yang pertama menunjukkan halaman yang hilang yang ditulis dengan tangan. Selanjutnya dan yang terakhir menunjukkan bagian kosong dalam naskah ini, terutama di tepi sisi kiri bawah. Mungkin ditulis oleh tangan yang sama di kemudian hari. Halaman berisi surat Al-Isra bagian dari ayat 58 sampai ayat 62 yang bagian atas tadi. Naskah Al-Quran fenomenal ini ditulis di atas perkamen yang memperlihatkan tulisan kufi yang tersusun dengan baik. Ditulis dengan tinta coklat tua dengan tanda diakritik yang jarang dan tanpa ornamen. Per halaman terdiri dari 12 baris, tetapi beberapa halaman terdiri dari 8 sampai 10 baris. Akhiran ayat ditandai dengan garis putus-putus diagonal. Pada ayat ke-10 ditandai dengan gambar medali persegi yang dihiasi dengan warna biru, hijau, dan merah dengan desain bintang. Kemudian antar surat dipisahkan dengan gambar pita berornamen, dan akhiran ayat dan penanda ayat ke-10 dalam manuskrip ini menunjukkan kemiripan yang mencolok dengan yang ada dalam manuskrip yang terdapat di Samarkand yang dikaitkan dengan Khalifah Utsman. Ini menunjukkan bahwa kedua manuskrip ini mungkin adalah manuskrip yang kontemporer. Ada beberapa bagian yang kosong dalam manuskrip ini yang diakibatkan oleh halaman yang hilang atau tulisan yang sudah usang. Beberapa di antaranya telah diperbaiki dengan menambahkan halaman ekstra atau mengubah ulang teks yang ada, dan hal ini dapat dilihat pada perbedaan warna tulisan yang terlihat berbeda. Sahabat sekalian, hal ini
kemudian mengakibatkan kesalahan penyalinan. Paling tidak ada 7 dari 22 kesalahan yang disebabkan oleh upaya restorasi yang dilakukan. Perkamen Al-Quran ini direstorasi pada masa Sultan Al-Ghuri, Sultan Mamluk terakhir, dan terus dilakukan restorasi dari waktu ke waktu sejak saat itu karena masalah keausan, karena usianya yang sudah sedemikian tua, yaitu 1300 tahun. Sahabat sekalian, demikianlah Al-Quran yang ditulis 1300 tahun yang lalu, yang cukup kontroversi, di mana ada sebagian orang yang menganggap bahwa Al-Quran ini bahwa Al-Quran ini adalah Al-Quran yang dibaca oleh sahabat Utsman ketika dia membaca Al-Quran dan dibunuh oleh musuh Islam. Dengan video ini semoga dapat memberikan gambaran, tentang kontroversi yang ada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.